Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel aku, Dara Fitria Syarif. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua sehat ya, dan yang pasti bahagia selalu. Iya teman-teman, seperti biasa kegiatan ibu rumah tangga. Jadi tadi pagi setelah selesai sholat subuh aku nggak langsung beres-beres, tapi malah tidur-tiduran gitu. Karena cuacanya hari ini tuh lagi enak banget, nggak terlalu panas juga. Jadi pagi-pagi tuh masih adem banget kan, jadi mager gitu mau ngapa-ngapain. Terus nggak kerasa tiba-tiba udah jam 6:30. Stok untuk masak nggak ada, akhirnya buru-buru ke tukang sayur, terus kalian beli sarapan. Nah kan di pinggirnya tuh ada tukang bubur ya, jadi ya udah lama juga nggak makan bubur gitu, jadi ya udah aku beli bubur sekalian buat anak dan pak suami. Anak aku itu semalam tidur di sini, nah sekarang dia udah bangun, kan hari libur ya, jadi udah selesai sholat subuh dia bisa tidur lagi. Makanya tadi aku juga jadi kebawa pengen tidur lagi gitu, tapi nggak sampai tidur sih, cuman tiduran aja sambil meluk dia, sambil ya lihat-lihat Instagram gitu. Ya teman-teman, di rumah masak apa nih? Kadang tuh suka bingung sih ya kalau misalnya mau masak apa atau mau bikin sarapan apa. Padahal di rumah aku tuh banyak banget loh yang jualan buat sarapan tuh, mulai dari bubur, nasi uduk, gorengan, somai, terus ada juga mie ayam, udah pada buka pagi-pagi di sini. Kalau di rumah teman-teman gimana? Ya kadang kalau misalnya aku bingung ya udah aku beli aja di luar. Ya tergantung mood juga. Kadang kalau lagi pengen bikin sendiri bikin, kadang kalau lagi pengen beli di luar ya beli di luar, nggak apa-apa ya, kan membantu perputaran ekonomi. Ini serius atau cuman alasan nih kira-kira? Oke, lanjut lap-lap meja rias sama dekorasi-dekorasi di atasnya. Nah, jadi hari ini aku mau bersihin atau mau cuci tanaman artifisial aku yang ini teman-teman. Karena terkadang kita suka lupa ya dengan hal-hal yang kecil. Ini tuh udah lebih dari 1 tahun gak aku cuci, gak aku bersihin. Warnanya pun dari putih udah mulai berubah jadi broken white. Iya teman-teman, jadi aku mau bersihinnya hanya aku rendam aja sih pakai sabun cuci pakaian, terus direndam sampai si debu atau kotorannya tuh turun gitu. Iya, tapi ini sebelum aku rendam aku celup-celup dulu biar biar dia tuh lebih menyatu gitu ya ke sabunnya. Setelah itu ya udah aku diamin. Nah teman-teman bisa lihat ya, warna airnya udah mulai berubah jadi kecoklatan, padahal baru dicelup-celup doang. Apalagi nanti gitu kan. Oke teman-teman, tonton terus videonya sampai akhir ya. Sekarang lanjut beres-beres lagi nih teman-teman. Nah ini ruang TV aku. Kata siapa, rumah aku tuh selalu rapi. Nggak juga kok, ada kalanya sama aja, normal kok berantakan kayak gitu. Selalu rapi karena ya diberesin, kalau misalnya nggak diberesin juga sama aja berantakan. Jadi nggak usah sedih ya. Ya yang namanya juga diisi ya rumah, pasti aja. Kalau misalnya pengen selalu rapi ya nggak usah diisi, jadiin rumah contoh aja. Bercanda ya, nggak usah dimasukin ke dalam hati. Begitupun dengan debunya nih teman-teman, walaupun setiap hari dilap, setiap hari ditepuk-tepuk si bantal si kursinya ini, pasti aja ada gitu. Nah suami dan anakku itu kebetulan dia punya alergi debu teman-teman, jadi kalau misalnya udah debuan gitu pasti mereka tuh bersin gitu kan, langsung pilek gitu. Ya udah itu tuh kayak alarm aja gitu buat aku. Kalau udah mulai bersin baru deh semua kayak deep clean gitu.
sampai atas-atasnya. Biasanya kan kayak yang kelihatan oleh mata gitu dilap gitu. Tapi kalau misalnya mereka udah mulai bersin-bersin, udah mulai pilek gitu, pasti nih alergi debu. Langsung deh aku deep clean tuh sampai atas-atasnya aku lapin. Jadi udah kayak alarm. Begitupun dengan AC nih teman-teman, karena kalau misalnya AC itu udah lama nggak diservis juga kan bisa bahaya ya ke pernafasan, karena dia itu malah mengeluarkan debu gitu. Nah ternyata emang bener sih kalau misalnya kita lupa gitu kan, udah berapa lama ini AC nggak diservis gitu, nggak dibersihin. Nah udah kumat si alerginya, padahal aku udah bersihin gitu kan, tapi mereka masih aja bersin. Wah ini mungkin dari AC gitu kan. Dan emang salah satu cara perawatan AC buat awet gitu, katanya sih setahun minimal 2 kali ya, jadi setiap 6 bulan sekali gitu di servis. Itu pun kalau AC itu terus-terusan dipakai gitu. Kalau misalnya jarang dipakai sih ya bisa setahun sekali sih kalau kata abang servisnya. Dan kebetulan di rumah aku tuh AC memang selalu dipakai ini tiga-tiganya. Kamar aku, kamar anakku di tengah, walaupun memang bergantian gitu, tapi setiap hari pasti dipakai gitu. Kalau misalnya siang, AC yang di tengah yang dinyalain, di kamar mati. Kalau misalnya malam, AC yang di kamar yang nyala, di tengah mati. Ya pokoknya intinya sih AC 24 jam ya. Apalagi kalau misalnya semua di rumah. Kecuali kalau misalnya anakku sekolah, pak suami ngantor gitu, cuman aku sendiri di rumah, aku sih kuat-kuat aja gitu, nggak pakai AC. Ya tapi kalau misalnya udah semua di rumah, udahlah siap-siap listrik naik. Apalagi pas kemarin pandemi ya, pas semuanya WFH, sekolahnya di rumah, udah kerasa banget ya itu listrik. Tapi sekarang alhamdulillah nih anak aku insya Allah nanti pas masuk sekolah lagi udah normal lagi sampai sore gitu. Kebetulan kan dia full day ya, dari pagi sampai sore gitu baru pulang. Begitupun pas suami. Jadi ya mudah-mudahan lah ya biaya listrik menurun. Jadi bisa buat nabung atau enggak buat beli perintilan rumah lain. Makanya kadang hikmahnya kalau musim hujan gitu, rumah kan jadi adem ya, jadi bisa mengurangi pemakaian AC. Ya alhamdulillah lah bisa mengurangi juga biaya listrik. Tapi kalau lagi panas-panasnya, subhanallah aku sendiri tuh nggak kuat kalau nggak pakai AC. By the way, ngelihat make cream di dinding. Nah teman-teman kalau mau tahu cara buat make cream, ada tutorialnya, bisa kunjungin aja YouTube-nya Saula Channel ya. Oke, ini aku sudah selesai nih teman-teman cuci tanaman artifisial. Ini tuh tadi airnya coklat, cuman nggak kerekam teman-teman. Aduh, padahal pengen lihat ya. Aku tuh suka gitu kalau misalnya ngelihat yang kayak gitu-gitu. Jadi semangat gitu kan. Ya udah sekarang langsung jemur aja, warnanya udah kembali putih lagi seperti awal, seperti baru lagi. Sekarang aku jemur, alhamdulillah nih ada mataharinya, mudah-mudahan nanti sore kering, terus bisa disimpan lagi deh di kamar. Oke teman-teman, ini udah selesai. Biasanya kalau udah selesai beres-beres itu aku suka tutup lagi jendela dan si gordennya ini, biar mataharinya itu nggak terlalu terik gitu kan masuk ke dalam. Ya walaupun ada angin gitu kan, tapi kalau misalnya cuacanya lagi panas, si angin itu tuh bukannya angin seger, malah angin panas gitu loh. Makanya sengaja nih aku pakai gordennya tuh hanya vitrase aja teman-teman, gak pakai gorden yang tebal gitu. Biar kalau siang tuh walaupun ditutup, cahaya masih masuk ke dalam rumah. Terus kalau malam gimana? Kalau malam juga nggak apa-apa sih, karena kan ada pohon jadi terhalang gitu. Intinya sih aman lah insya Allah ya. Oke teman-teman, ini aku mau lanjut nyetrika. Jadi kalau untuk nyetrika aku nggak ada tempat khususnya gitu loh, kayak laundry room gitu kan. Jadi nyetrikanya di mana aja suka-suka, kadang di kamar, kadang di depan TV, tapi sih lebih sering di depan TV ini karena kan biar sekalian nonton ya. Tapi kalau misalnya lagi males bawa-bawa gantungan kayak gini, aku langsung aja di kamar gitu. Atau ya nyetrikanya pas
mau dipakai gitu kan. Kalau yang sehari-hari kadang juga suka nggak disetrika, paling baju sekolah, baju kantor, atau baju keluar gitu, baru deh disetrika gitu teman-teman. Karena nyetrika itu kerjaan paling mager ya, paling mager sedunia. Di antara kerjaan beribu-ribu kerjaan lain gitu, kerjaan ibu rumah tangga, nyetrika sih menurut aku kerjaan yang paling mager, ya Allah. Kadang kalau misalnya lagi capek tapi setrikaan numpuk gitu kan, jujur kalau misalnya aku udah ngeliat setrikaan numpuk tuh kadang suka pusing sendiri loh. Tapi akhirnya ya udahlah, aku give up, terus aku minta bantuan orang aja gitu buat nyetrikain. Ya jadi gitulah teman-teman, kalau misalnya aku pribadi sih, kalau misalnya aku nggak mampu ya nggak terlalu dipaksakan juga, ya semampunya aja, yang penting happy. Oke teman-teman, segini dulu ya aktivitas aku yang bisa aku share kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan memotivasi teman-teman untuk selalu semangat beres-beres rumah. Mohon maaf ya kalau misalnya ada salah-salah kata atau ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Oke, thanks for watching. Have a nice day and see you in the next video. Wassalamualaikum. Bye-bye.